Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Nama saya Sarina, jurusan manajemen. Baiklah, saya akan memaparkan mata kuliah statistik sama Bapak Profesor Teddy. Program di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel marketing pada PT Pelita Pekanbaru. Eh, yang pertama, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap sanksi eh, peran PT Pelita Pekanbaru? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh peran disiplin terhadap sanksi PT Pelita pada PT Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang kelima, eh, apakah terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Di sini tujuan penelitian eh, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, untuk menguji pengaruh terhadap disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keempat, untuk menguji pengaruh terhadap disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kelima, untuk menguji pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Manfaat penelitian, manfaat praktis ada dua, yaitu satu perusahaan, yang kedua kantor dinas tenaga kerja Pekanbaru. Manfaat teoritis, pengembangan teori. Ya, yang keduanya peneliti berikut adalah hipotesis. Hipotesis di sini ada 5 terhadap pengaruh positif motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Terhadap pengaruh positif peran disiplin terhadap sanksi pada Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, terhadap pengaruh positif motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pekanbaru. Yang keempat, terdapat pada pengaruh positif terhadap disiplin kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kelima, terdapat pengaruh positif sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Di sini metode penelitian itu motivasi X1, eh, disiplin di X2, kinerja karyawan di Y2. Program 4 itu rumusnya motivasi X1, motivasi disiplin X2, kinerja karyawan Y1. Metode penelitian motivasi X1, disiplin S2, sanksi Y1, kinerja karyawan Y2. Diagram 4. Di sini operasional variabel. Ada 4 tabel, variabel, indikator, pernyataan, dan
dan skala pengukuran. Di sini psikologi X1, X2, X2, X11, saya merasa puas dengan gaji saya sekarang. Dapat mempengaruhi kebutuhan hidup keluarga. Itu internal, internal. Di skalanya itu di internal, gitu ya, Bapak Ibu. Hmm, Mana slide-nya? Yaitu profil responden berdasarkan pendidikan SMA, D3, S1, dan S2. Di sini ada 9% SMA 2, pembagiannya SMA 2, D3 1, S1 93, S2 4. Begitu Bapak Ibu. Profil responden berdasarkan generasi, yaitu profil responden berdasarkan masa kerja. Setelah itu profil responden berdasarkan gender, ya Bapak Ibu. Perempuannya 62%, laki-lakinya 30, laki-lakinya 38%, perempuannya 62%. Eh, di sini akan saya jelaskan profil kategori jumlah atau jumlah persennya, begitu Bapak Ibu. Pendidikan SMA itu 2%, gitu ya. D3-nya 1%, S1-nya 93%, S2-nya 4%. Usia di sini Bapak Ibu, generasi Z 13%, generasi Y mil 57%, generasi X 30%. Masa kerja masa kerja di sini, masa kerja 6 tahun 37%, 6 sampai 10 33%, 11 sampai 15 itu 18%, 16 sampai 20 itu 6%, 21 sampai 25 itu 3%, 26 sampai 30 itu 1%. Besar dari 30 tahun itu cuma 2%, Bapak Ibu. Gendernya di situ, di sini adalah laki-laki dan perempuan, jenis kelamin lah ya Bapak Ibu. Laki-laki itu 38%, perempuan itu 62%. Di sini terdapat persepsi responden terhadap penerapan sanksi pada PT Pelita. Di sini sudah jelas di tabel tersebut indikator pernyataan atau skor rata-rata hasil baik, rata-rata itu baik ya Bapak Ibu ya. Analisis deskriptif persepsi responden untuk motivasi. Indikator tuh indikator pernyataan, skor rata-rata dan hasilnya seperti itu. Ini rumusnya ya Bapak Ibu ya. Nomor itu profilnya, jumlah 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 ini ya Bapak Ibu ya, responden Y Y2-nya Y2-nya itu Y11 sampai Y, Y sampai Y42. Itu rata-rata pendidikan itu kita buat di variabel tersebut. Uji normatif
normalitas. Uji normalitas di sini variabel, minimum, maksimum, skala atau kurtoris. Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, yang menggunakan rumus uji validitas dan reliabilitas. Itu metode akhir di sini kita menggunakan rumus ya Bapak Ibu ya. Rumusnya bisa diperjelas di tabel tersebut. Hasil uji hipotesis itu H1, H2, H3, H4 sampai H5 ya Bapak Ibu ya. Hasil uji hipotesis itu motivasinya di X1, disiplinnya di X2, sanksinya di Y1, kinerja karyawannya di Y2 ya Bapak Ibu ya. Itu motivasi di X1, H1 di sanksi Y1. Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap sanksi. H2-nya disiplin mempunyai pengaruh positif terhadap sanksi ya Bapak Ibu ya. Siap tuh. H3-nya motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT Pelita. Banyak seperti ini. H5-nya sanksi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan ya Bapak Ibu ya. Hasil sobelnya itu motivasi 1 ya Bapak Ibu ya. Sanksi 1. Satu kinerjanya di 2. Hasil uji sobel di sini Bapak Ibu sudah jelas ya. T sama dengan min 0,1773. Ini volumenya ya Bapak Ibu ya. SIM dengan Smart PLS ini kita gunakan Bapak Ibu. Model finalnya motivasi atau sanksi. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya, dia ilmu pasti. Hasil uji hipotesisnya Smart PLS-nya rumusnya H1 motivasi, H2-nya disiplin, H3-nya motivasi, H4-nya disiplin, dan H5-nya sanksi. Ya Bapak Ibu ya. Hasil uji hipotesisnya motivasi X1, disiplin X2, sanksi Y1, kinerja Y2. Mungkin sekian saja Bapak Ibu pemaparan dari saya presentasi mata kuliah ini. Terima kasih Pak Profesor Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Alhamdulillah.